Bab 380. Sontak, semua mobil mereka hancur berkeping-keping. Mobil kami. Bajingan. Dia menghancurkan mobil kita. Mata mereka sontak merah dan sangat murka. Sopir itu pun berteriak pada Deon. Sialan, apa kamu nggak waras atau nggak punya otak? Aku suruh kamu bayar, nggak suruh kamu menghancurkan mobil kami. Aku suka pertukaran yang setara. Kalau mau aku mengeluarkan uang, setidaknya harus mengorbankan sesuatu, kan? Deon berkata sambil tersenyum setengah. Diana di sampingnya terperanjat. Tidak sangka setelah sekian lama tidak berjumpa, ternyata kakaknya telah berubah total. Saat bersikap kejam, jauh lebih menyeramkan daripada para sopir preman itu. Sopir itu berkata dengan geram, beberapa mobil ini bukan sekadar 14 juta. Ditambah dengan kamu perlu mengganti rugi uang jasa sopir. Kamu setidaknya harus mengeluarkan uang sebesar ratusan juta. Aku hanya bakal memberikan 14 juta, ujar Deon. Setelah menghancurkan mobil berharga ratusan juta, kamu malah mau menyelesaikan masalah dengan uang belasan juta. Sopir itu berkata sambil melotot mata lebar, nggak masuk akal, kan? Deon berkata sambil tersenyum. Sejak awal saat aku mau berbicara dengan baik-baik sama kamu, juga nggak kelihatan kalian mendengarkanku. Kalau begitu, aku bakal mengikuti cara kalian, mempelajari cara kalian dalam menyelesaikan masalah. Kata-kata ini membuat ekspresi semua orang sangat murka. Sopir itu pun langsung berkata tanpa segan, aku nggak mau banyak tahu. Kalau hari ini kamu nggak bayar uang, jangan pergi dari sini. Kami pasti bakal membunuhmu, sekalian menjual adikmu ke segitiga emas untuk menjadi pelacur. Ah, alhasil, dia belum habis bicara, Deon langsung menyobek satu telinganya dan membuat darah memercik ke segala arah. Saking sakitnya membuat sopir berlutut dan menjerit keras. Nggak boleh menghina keluargaku, kalau nggak, aku bakal membunuhmu. Ekspresi Deon sangat dingin dan setiap kata yang diucapkan penuh niat membunuh. Adegan ini membuat semua orang ketakutan dan tangan mereka bergetar tak terkendali. Pria ini adalah orang yang dapat menendang sebuah mobil sampai terbang. Jika benar-benar berantem, mereka benar-benar belum tentu bisa menang. Pergi, panggil Kak Baron ke sini. Ini adalah bos di wilayah ini. Biasanya juga dia yang melindungi kita. Biar dia bawa anak buah ke sini untuk membereskan anak ini. Sopir yang kehilangan satu telinga menutupi kepalanya yang berlumuran darah dan membentak dengan keras. Mereka berani memeras di sekitar ini juga karena ada latar belakangnya. Kak Baron adalah anak angkat Dylan, raja mafia di kota Cielo dan memiliki anak buah berjumlah beberapa ribu orang. Mereka setiap bulan akan memberikan setengah dari uang yang diperas kepada Kak Baron. Sebagai bayaran untuk perlindungan terhadap mereka. Begitu ketemu masalah, asalkan Kak Baron mengemukakan diri, lawannya akan ketakutan dan segera membayar dengan patuh. Deon malah berkata sambil tertawa, orang yang kalian maksud adalah Baron Winata, kan? Kebetulan biar aku memanggilnya ke sini. Sopir itu sontak tertegun. Kamu kenal Kak Baron? Bagaimana mungkin? Saat ini, seorang pria berpostur gagah langsung memimpin sekumpulan besar petarung datang dari kejauhan. Ekspresi mereka sangat muram. Kak Baron. Saat melihat Baron ke sini, sopir itu langsung kegirangan dan berjalan dengan terhuyung-huyung untuk mengadu padanya. Namun, dia malah ditampar terbang oleh Baron. Separuh kulit wajahnya langsung terkupas, tampak sangat mengenaskan. Dasar sialan. Baron berkata dengan marah. Lihat apa yang sudah kalian lakukan. Ternyata berani memeras Tuan Deon. Benar-benar mau cari mati. Apa kalian tahu, Tuan Deon adalah tokoh besar yang dihormati oleh Pak Dylan. Kebetulan kalian yang gak sadar diri malah mencari masalah padanya. Bajingan. Semua orang sontak terkejut saat mendengarnya. Anak buah Pak Dylan. Ah, kami nggak sengaja. Begitu mendengar bahwa Deon kenal Dylan, semua orang berlutut dengan rapi sambil memohon belas kasih. Bab 381. Baron bergegas ke depan Deon, lalu berkata, Tuan Deon, aku pantas mati. Aku nggak mengatur para anak buah ini. Setelah pulang,
Aku bakal menghukum para bajingan ini dengan kejam. Aku jamin kelak nggak bakal terjadi hal semacam ini lagi. Deon malah sama sekali tidak meliriknya, malah berkata, anak buah nggak patuh adalah kesalahan pemimpinnya. Kelihatannya aku perlu kasih tahu Dylan tentang hal ini. Baron tertegun, lalu segera tersentak dan merinding. Dia gedebuk berlutut, lalu menamparkan dirinya. Maaf, Tuan Deon, aku bakal introspeksi diri. Kalau masih ada kedua kalinya, aku bakal mati di depanmu. Jangan kasih tahu Pak Dylan. Kalau dia tahu, aku bakal dipukuli sampai mati. Baron tidak berhenti menamparkan wajah dirinya, bahkan sampai mulutnya berdarah. Diana pun mengangakan mulut dengan lebar. Seorang bos mafia yang begitu besar, ternyata berlutut di depan kakak dirinya, bahkan menamparkan wajah dirinya. Sejak kapan kakak menjadi begitu bermartabat? Ayolah, Diana. Deon menggandeng tangan adiknya dengan ekspresi yang lembut. Benar-benar tampak seperti seorang kakak yang penuh rasa nyaman. Diana tertegun, lalu menoleh ke sekeliling sambil berkata, apa nggak perlu menghiraukan mereka lagi? Buat apa menghiraukan para bajingan? Tanya Deon dengan santai. Dia membiarkan orang-orang ini berlutut di tempat, sedangkan dirinya pergi begitu saja. Diana melihat adegan ini dan merasa sangat terkejut. Setelah pulang ke rumah, ibunya, Henny sudah menyiapkan semeja makanan untuk mereka. Sekeluarga beranggota 3 orang bercanda tawa. Henny menceritakan satu persatu hal yang terjadi di rumah saat Diana tiada. Setelah mengetahui keluarga Pastilo mengakui mereka, Diana berkata dengan agak sulit dipercaya, ternyata keluarga Pastilo yang merupakan salah satu dari 4 klan bela diri terbesar mengakui kita. Hal yang lebih menakjubkan adalah ayahnya, Geralt sudah bebas dari tuduhan. Papan spiritualnya juga sudah dipindahkan ke aula altar leluhur keluarga Pastilo. Saat bercerita sampai sini, Henny tidak lupa untuk mengenang kebaikan Pak Hansen. Setelah sekian banyak tahun, akhirnya menyadari kesulitan keluarga mereka, bahkan mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Akan tetapi, Diana malah melirik Deon secara diam-diam. Apa ini benar-benar kesadaran dari keluarga Pastilo? Kenapa Diana merasa hal ini berkaitan sama kakak dirinya? Ibu, adik, aku sudah kenyang, aku kembali ke kamar dulu. Deon tiba-tiba meletakkan sendok dan mengambil inisiatif untuk kembali ke kamar. Saat ini, ternyata terdapat sebuah sosok yang tinggi di sudut kamar Deon. Kilan, ada apa kamu begitu terburu-buru mencariku? Deon bertanya dengan tenang. Tentu saja sosok itu adalah dewa perang Kilan yang terkenal. Raja Gangster, aku menemukan keberadaan organisasi V. Saat ini Kilan Nobu keluar. Ternyata ada perban di lengannya. Apa kamu terluka? Deon agak terkejut. Sebagai dewa perang negara Lordia, kekuatan bertarungnya adalah salah satu dari yang terkuat. Jarang ada seniman bela diri yang dapat melukainya. Ternyata dia sempat terluka di sini. Kilan berkata dengan rasa bersalah, aku terlalu lengah, jadi diserang secara diam-diam. Berdasarkan petunjuk Anda, kami pergi menyelidiki latar belakang Kina, serta orang yang berinteraksi sama dia. Kami mengunci beberapa orang yang dicurigai, mungkin mereka adalah anggota organisasi V. Tapi, saat kami mau menculik narapidana malah diserang secara diam-diam oleh seniman bela diri misterius. Awalnya aku mengira mereka mau merebut narapidana. Siapa sangka, ternyata mereka langsung membunuh narapidana. Deon langsung berkata, mau menutupi kebenaran. Mereka sedang menutupi kebenaran. Benar. Selain itu, kami juga menemukan semua orang yang berhubungan sama Kina mati secara nggak wajar. Di antaranya termasuk kakak Kina, mantan suami. Kilan menyebut satu per satu. Deon menahan rasa tidak senang dalam hatinya dengan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, jadi, jejak yang didapatkan dengan nggak mudah putus begitu saja. Bab 382. Kilan menangkupkan tangan dan berkata, nggak, ada jejak. Untungnya aku mendapat DNA pembunuh dari luka di lenganku. Sekarang kami sedang menyelidiki warga kota secara diam-diam untuk mengunci pembunuh. Apa ada titik baliknya? Setelah mendengar kabar baik yang mengejutkan, suasana hati Deon yang awalnya sedih agak terhibur.
Dia berkata dengan tegas, operasi kali ini mesti cekat. Nanti aku bakal menghubungi Pak Murai, biar balai kota mereka berkooperasi sama kamu. Tapi mesti secara diam-diam agar mereka nggak mengulangi trik lama. Baik, Qilan menerima mandat, lalu berbalik pergi. Deon malah tiba-tiba memanggilnya, Qilan, kamu ambil ini. Dia menyerahkan sebutir pil obat berwarna merah. Pil darah, dapat menyembuhkan segala luka luarmu dalam waktu singkat, bahkan lengan yang patuh. Dengan pil ini, luka bakal sembuh dengan cepat. Qilan berkata dengan antusias, Raja Gangster, pil ini terlalu mahal. Aku nggak pantas menerimanya. Pil yang kamu murnikan dapat dilelang dengan harga harta karun langka di luar negeri. Deon mengangkat alis mata dan berkata, harta karun langka apaan? Semua itu hanyalah tindakan dari para kapitalis. Terserah aku mau menyerahkan barangku kepada siapapun. Terima saja. Kalau kamu yang sebagai prajurit nggak pantas menerimanya, maka nggak ada orang di dunia ini yang pantas menerimanya. Setelah mendengar itu, Qilan sangat tersentuh, sehingga berlutut dengan satu lutut dan berkata, aku rela mati demi negara Lordia, berperang mati-matian demi Raja Gangster. Deon tertawa sambil berkata, sini bukan di kamp militer, nggak perlu meneriakkan slogan. Ingat, hubungan antara kita bukan atasan dan bawahan, melainkan lebih ke rekan seperjuangan. Deon menabrak bahunya, jalani tugas dengan baik. Jangan membuat aku kecewa. Qilan bersumpah, tenang, aku jamin padamu, kali ini pasti bakal merebut sarang organisasi V. Aku menunggu kemenanganmu. Beberapa hari selanjutnya, selain menjaga Diana, pada dasarnya Deon bekerja lembur di perusahaan. Dengan segera, hari untuk mendirikan anak perusahaan sudah tiba. Luna bahkan memilih sebuah lokasi di distrik pusat bisnis kepada mereka sebagai ruang kantor. Luna yang menentukan nama perusahaannya, Perusahaan Windy. Pusat Perusahaan Windy. Di dalam kantor CEO, Suzy yang pertama hari menjabat sebagai wakil CEO langsung menerobos kantornya dengan marah. Saat berada di konferensi seni bela diri Provinsi Hollow pada hari itu, apa yang kamu lakukan di kamar Sally? Apa mungkin benar-benar berhubungan intim sama dia? Begitu teringat hal ini, Suzy menunjukkan ekspresi sedih. Saat itu dirinya sangat mengkhawatirkan keselamatannya, bahkan merasa Sally ingin memberantas Deon. Siapa sangka, hasilnya adalah Deon melarikan diri dari kamar Sally secara diam-diam. Selain itu, berdasarkan pernyataan dari saksi, ekspresi Sally saat keluar dari kamar penuh rasa puas dan bahagia. Suzy tidak percaya bahwa tidak terjadi sesuatu di antara mereka. Deon berkata dengan tidak berdaya, Bu Suzy, aku benar-benar nggak melakukan apa-apa sama dia. Itu hanya suatu kebetulan. Suzy baru saja pulang dari ibu kota provinsi langsung memarahi Deon. Rasa ini tidaklah menyenangkan. Akan tetapi, Suzy malah belum lega. Dia memerintah orang lain, asisten dan sekretaris keluar dari sini. Aku mau mengobrol berdua sama Pak Deon. Baik, dua pemimpin tinggi perusahaan bertengkar, bagaimana mungkin orang lainnya berani tinggal di sini? Saat melihat situasi ini, Deon berkata sambil tersenyum canggung, Bu Suzy, apa mungkin kamu juga mau belajar dari si Luna, mau meminta maaf? Suzy malah mengangkat dagu dan menyunggingkan senyuman licik. Kamu tenang, aku Suzy, bukan Luna. Trik yang aku gunakan padamu nggak sekejam dia. Abis bicara, ternyata dia duduk pangkuan Deon dan menggosok kedua tangannya sambil tersenyum menyeringai. Kalau kamu nggak mau bilang, apa kamu percaya bahwa aku bakal membuat kamu nggak punya keturunan? Bab 383. Ekspresi Deon berubah dan sikapnya segera menjadi patuh. Bu Suzy, aku benar-benar nggak bersalah. Cit, Suzy melihat Deon enggan mengungkapkannya, sehingga memutar mata, pria nggak pernah jujur. Aku nggak percaya padamu. Dia hanya mencubit paha Deon dengan kejam, lalu meninggalkannya sambil berkata, Bu Luna sangat perhatian sama kita, bahkan memberikan dana operasi sebesar 6 miliar sekaligus. Perusahaan Windy baru saja didirikan, apa kamu sudah memikirkan arah perkembangan di masa depan? Jangan meremehkan 6 miliar ini. Sekarang 50 miliar dari seluruh pembukuan grup Lixon yang bisa digunakan.
Luna telah berjuang keras. Jika tidak mengoperasikan perusahaan dengan baik, tidak hanya mengalami kerugian sebesar 6 miliar, juga akan memengaruhi operasional grup Lixon. Deon menyipitkan mata dan berkata, semuanya bergantung pada pengaturan dari Bu Suzy. Suzy mengangkat alis mata, sekarang kamu bukan lagi karyawan kecil seperti dulu, jadi jangan berharap untuk mencuri tulang. Cepat katakan. Saat melihat situasi ini, Deon tidak lagi merahasiakannya. Pertama-tama, hal yang perlu dilakukan adalah pembangunan internal dan eksternal perusahaan, menata ulang departemen, menentukan aturan baru dan membina mitra kerja baru. Proyek kota yang tidak pernah tidur butuh kontraktor, pemasok dan sebagainya. Jika menjual barang dengan live streaming, juga memerlukan mitra rantai industri hulu dan hilir. Aku serahkan hal-hal ini kepada Bu Suzy saja. Saat mendengar itu, Suzy agak terkejut. Awalnya dia merasa Deon hanyalah seorang bocah. Ini pertama kali jadi bos, pasti akan kewalahan. Tidak sangka dia bisa menjelaskan dengan fasih. Suzy tidak tahu bahwa selama 7 tahun Seon berada di Provinsi Sino. Ada 2 kebiasaan paling lama yang dipertahankan. Pertama adalah melatih fisik diri, sedangkan yang kedua adalah membaca buku. Dia membaca publikasi luar negeri, majalah keuangan, filsafat terkenal, ditambah dengan masih ada sebuah kelas bos kaya di berbagai bidang. Setelah pembelajaran selama 7 tahun, sejak awal sudah membuat pandangannya sangat luas. Suzy berkata dengan ekspresi serius, kamu tenang, aku bakal merujuk aturan dari grup Lixon, lalu melakukan beberapa perbaikan. Besok sudah bisa dikeluarkan. Sementara terkait mitra kerja, berdasarkan martabatku, apa masih takut nggak bisa menemukan para mitra kerja? Seterusnya adalah proyek kota yang nggak pernah tidur. Kalau hanya 6 miliar pasti nggak cukup. Kita mesti memikirkan cara untuk mengumpulkan uang dan membangun sendiri. Deon berkata sambil tersenyum tipis, kamu nggak perlu khawatir terkait uang, aku bisa menyelesaikannya. Apa yang dia katakan pada Luna adalah dia akan meminjam uang dari bank. Akan tetapi, dia tidak memberitahu Luna bahwa sejak Taipan Property tertentu jatuh pada periode waktu sebelumnya, jarang ada bank yang rela memberikan pinjaman untuk proyek pembangunan. Kecuali para bank itu adalah mereka sendiri. Bank komersial, bank konstruksi, Bank Harapan di Provinsi Sino, didirikan olehnya, juga disebut sebagai gudang harga raja gangster. Setidaknya memiliki 10 kuadriliun. Suzy mengangguk dan berkata, oh, iya, besok malam terdapat sebuah jamuan bisnis di kota Cielo. Para hadirin adalah bos perusahaan dan sebagian pejabat lokal. Aku juga bantu kamu mereservasi tempat, ingat untuk menghadirnya. Baik, dalam waktu sepanjang hari, Deon dan Suzy sedang sibuk dengan perencanaan perusahaan baru. Saat mempertimbangkan lesunya bidang real estate dalam negeri dan sering ada kejadian yang menggelegarkan, Deon memutuskan untuk mengimplementasikan karyawan terampil dengan administrasi yang sederhana. Dia membela pusat pekerjaan perusahaan menjadi 2 secara sederhana. Departemen Pembangunan dan Departemen Live Streaming. Setiap departemen terdiri dari 1 manajer dan 5 wakil manajer. Sementara pekerjaan seperti sumber daya manusia, keuangan dan sebagainya ditanggung oleh Suzy seorang. Justru di waktu kritis, kekuasaan harus dipusatkan pada 1 orang. Akan tetapi, saat mereka tengah merencanakannya, malah terjadi kerusuhan di Departemen Live Streaming. Total dana operasi baru berjumlah 6 miliar. Semuanya diserahkan ke Departemen Pembangunan untuk membangun kota yang nggak pernah tidur. Kalau begitu, Departemen Live Streaming kita pakai dana apa untuk memasok barang? Manajer Departemen Live Streaming adalah dipromosikan dari supervisor di grup Lixon, namanya Bella. Sama dengan Kina, Bella juga seorang wanita yang berbodi seksi. Kulitnya lembut dan suka mengenakan pakaian tipis. Hari ini dia mengenakan gaun tali berwarna hijau dan membentak dengan mata lebar, waduh, sungguh bekerja di bidang live streaming. Bodi ini sungguh kesukaan semua pria. Deon terobsesi saat melihat bodinya. Setelah Suzy di sampingnya menginjak kakinya dengan sepatu hak tinggi, lalu berkata sambil tersenyum setengah, Pak Deon, apa yang mau kamu lakukan? Cepat berkomentar.
Bab 384. Deon tersentak, lalu segera berkata sambil tersenyum, Bu Bella, aku bisa mengerti perasaanmu, tapi untuk sekarang perusahaan kekurangan anggaran. Tapi, terhadap departemen live streaming, aku juga sudah membuat sebuah proposal baru. Bella berkata dengan marah, Pak Deon, proposal seperti apa yang nggak butuh dana? Promosi di video pendek butuh dana, host butuh dana, begitu juga dengan rantai pemasok offline. Deon menyunggingkan senyuman di bibir sambil berkata, apa yang dimaksud Bu Bella adalah produk mewah di live streaming, tentu saja penjualannya besar. Tapi, ada kategori tertentu yang nggak perlu kita menghabiskan 1 sen pun, bahkan ada orang yang berebut menyumbangkan tontonan dan uang kepada kita. Apa ada hal sebaik itu? Bella tertegun, lalu bertanya, Pak Deon, aku dengar sebelumnya kamu adalah seorang ketua tim di Departemen Penjualan Grup Lixon. Mungkin kamu masih nggak begitu paham sama live streaming, kan? Untuk sekarang pendapatan utama dari beberapa platform di dalam negeri berasal dari jumlah penonton. Di antara itu, menjual barang di live streaming adalah cara meraup untung yang paling cepat dan penontonnya sangat banyak. Platform ini bukan hanya tidak memerlukan uang, bahkan memberikan penonton kepada kita secara gratis. Hal sebagus itu mungkin hanya bisa dilihat dari iklan di segitiga emas, kan? Begitu Bella bersorak, para pejabat tinggi juga ikut berkomentar, ya, bukan ini sama dengan membohongi diri sendiri. Hehe, Pak Deon masih terlalu mudah. Bagaimanapun, dia hanya bekerja beberapa bulan sebagai karyawan kecil pemasaran, juga berpendidikan SMA, jadi nggak pernah menerima pelatihan manajemen bisnis di universitas. Kalau kita mendengarkan sarannya, apa perusahaan kita benar-benar dapat bertahan lebih dari 2 bulan? Saat mendengar itu, Suzy sontak berkata dengan tidak senang, kalian semua hati-hati saat berbicara. Apa ini adalah sikap kalian terhadap seorang atasan? Nggak apa-apa, ujar Deon dengan santai. Dia mengerti bahwa dirinya dari seorang karyawan kecil tiba-tiba dipromosikan menjadi manajer umum perusahaan. Kebetulan para bawahannya adalah sekumpulan manajer tingkat menengah dari grup Lixon. Sebab itu, wajar saja jika mereka tidak puas terhadap Deon. Deon berkata sambil tersenyum tipis, analisis Bu Bella sangat masuk akal, tapi kamu lupa bahwa di pasaran kapitalis nggak sesederhana jual beli. Masih ada sebuah tangan yang nggak terlihat yang kita panggil sebagai kebijakan negara. Begitu mengatakannya, langsung menggelegar bagaikan batu besar yang menimbulkan gelombang besar. Deon berkata, untuk sekarang pemerintah sedang giat mendukung produk pertanian dalam pengentasan kemiskinan. Berharap yang kaya duluan dapat membantu para warga yang berada di wilayah terpencil menjadi kaya. Sementara itu, sebagai platform video pendek terbesar di dalam negeri, tentu saja kita juga harus memberi respons positif. Untuk sekarang, produk pertanian bukanlah kesempatan terbesar. Kalau kita mengambil tindakan duluan, para platform video pendek bukan hanya nggak bakal menerima uang kita, bahkan bisa memberikan dukungan besar pada kita. Bella terkejut dan segera bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan produk? Deon berkata dengan serius, masalah produk sangat mudah. Kita boleh mengutuskan orang untuk menandatangani surat perjanjian di hulu produk pertanian. Masuk produk dulu, bayar belakangan. Tempat-tempat seperti itu memang sangat miskin. Produk pertanian sangat melimpah sama sekali nggak terjual. Kalau disimpan juga sia-sia, jadi mereka nggak mungkin menolak kesempatan kerja sama yang datang tanpa diundang. Mereka bahkan merebut untuk menjual produk kepada kita. Deon berkata panjang lebar, dapat menjawab setiap pertanyaan secara mendadak dengan baik. Pengetahuan bisnis yang dikuasai bisa dibandingkan dengan profesor di universitas. Suzy di samping sangat terkejut. Ternyata biasanya otak anak ini berisi sekian banyak ilmu. Setelah mendengarkan wawasan dari Deon, ruangan rapat sontak menjadi sunyi beberapa detik. Sampai Bella menjadi orang pertama yang berdiri dan menepuk tangan. Hebat. Pandanganku terlalu pendek. Pak Deon, aku meminta maaf padamu. Dapat menganalisis kebijakan negara dan pertanian lokal sampai sejernih ini, Bella mengalah. Para pejabat tinggi lainnya juga berdiri dan menepuk tangan berturut-turut,
Aku meminta maaf atas tindakan barusan tadi. Pak Deon, kami patuhi perintahmu. Kelak kami nggak berani ada pendapat lagi.